Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang hikayat. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu hikayat? Atau sudah pernah mendengar tapi belum paham mendalam apa itu hikayat? Hikayat adalah salah satu bentuk sastra Melayu klasik yang berbentuk prosa. Hikayat biasanya berisi cerita yang menggambarkan kehidupan, kepahlawanan, keajaiban, atau peristiwa fantastis yang seringkali bercampur dengan unsur-unsur keagamaan, sejarah, dan mitos. Hikayat memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari karya sastra lain, yaitu yang pertama, mengandung unsur keajaiban dan kekuatan supranatural. Contohnya yaitu tokoh yang memiliki kesaktian luar biasa. Yang kedua, bersifat instan-sentris. Cerita sering berfokus pada kehidupan raja, bangsawan, atau istana. Yang ketiga, berkaitan dengan ajaran moral atau agama. Hikayat sering membawa pesan moral, keagamaan, atau nilai-nilai budaya. Yang keempat, menggunakan bahasa Melayu klasik, misalnya dengan istilah-istilah kuno seperti Alkisah, Syahdan, atau hamba. Dan yang terakhir, anonim, yaitu pengarang hikayat sering tidak diketahui atau disembunyikan. Unsur-unsur hikayat. Hikayat memiliki beberapa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik, ada tema, biasanya berkaitan dengan kehidupan kerajaan, kepahlawanan, atau mitos. Dan yang kedua ada tokoh dan penokohan, yaitu tokoh utama sering digambarkan sebagai sosok luar biasa seperti raja, pahlawan, atau tokoh sakti. Yang ketiga, alur. Kebanyakan menggunakan alur maju atau linear, namun kadang bercampur dengan alur mundur. Yang keempat adalah berlatar di tempat yang fantastis atau kerajaan. Dan yang kelima, amanat, yaitu mengandung pesan moral atau perjalanan hidup. Yang keenam, gaya bahasa, menggunakan bahasa kiasan, metafora, dan repetisi. Unsur ekstrinsik ada 3. Yang pertama, nilai-nilai budaya. Yang kedua, latar belakang sejarah. Yang ketiga, pengaruh kepercayaan atau agama. Jenis-jenis hikayat. Hikayat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan isi dan tema. Yang pertama, hikayat sejarah berkisah tentang tokoh atau peristiwa sejarah. Yang kedua, hikayat kepahlawanan berkisah tentang tokoh pahlawan yang memiliki kesaktian. Yang ketiga, hikayat keagamaan berkisah tentang ajaran agama atau tokoh religius. Dan yang keempat ada hikayat fiksi atau mitos berkisah tentang peristiwa yang penuh imajinasi dan tidak nyata. Nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama ada nilai moral, mengajarkan budi pekerti dan kebaikan. Yang kedua ada nilai religius, menggambarkan keimanan dan ajaran agama. Yang ketiga ada nilai sosial, menunjukkan hubungan sosial antar tokoh-tokohnya. Yang keempat ada nilai estetika, memperlihatkan keindahan dalam bahasa dan pengungkapan cerita. Selamat menonton hikayat Bayan Budiman ya. Nanti kita akan analisis bersama-sama. Sebermula, ada saudagar di negara Ajam. Khojan Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya. Amat elok parasnya. Namanya Bibi Zainab.
Hatta, beberapa lama Khojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu, ia juga membeli seekor tiung betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sengkaran bayan juga. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya, rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seseorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskan sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti tiung maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai si tiang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini, haraplah Tuan, jika kalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan, sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan hamba, Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar." Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan bayan, maka dia diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita, hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantauannya. Burung bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya, sehingga Khojan Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Juga dapat menyekat istri tuannya, menjaga nama baik tuannya, serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Antara cerita bayan itu ialah mengenai seorang bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasihatkan kepada anak-anaknya supaya agar berkawan dengan anak cepelai yang tidak berhampiran. Ibu bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seorang anak saudagar. Pada suatu hari mereka berselisih paham. Anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh, melainkan diobati dengan hati kera. Maka saudagar itu pun menangkap dan membunuh anak kera itu untuk mengobati anaknya. Hikayat Bayan Budiman adalah salah satu karya sastra Melayu klasik yang sangat terkenal. Cerita ini mengisahkan tentang seekor burung bayan sejenis burung beo yang sangat bijaksana dan dapat berbicara dengan bahasa manusia. Hikayat ini termasuk dalam jenis hikayat fiksi atau mitos yang berisi unsur magic dan fantastis. Berikut adalah analisis hikayat Bayan Budiman berdasarkan materi yang telah dibahas. Unsur-unsur hikayat. Yang pertama ada unsur intrinsik. Tema,
Tema utama dalam hikayat Bayan Budiman adalah kebijaksanaan dalam solusi atas masalah melalui nasihat yang diberikan oleh burung bayan. Tema ini berkaitan dengan bagaimana kebijaksanaan dapat mengatasi masalah yang tampaknya tidak dapat dipecahkan. Tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Bayan Budiman, yaitu seekor burung yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Selain itu, ada tokoh tambahan seperti raja dan rakyatnya yang membutuhkan bantuan dari si Bayan. Tokoh raja biasanya digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, namun dalam cerita ini ia juga bergantung pada nasihat dari seorang burung. Alur dalam hikayat ini umumnya mengikuti alur maju, di mana cerita berkembang sesuai dengan kejadian-kejadian yang saling berhubungan. Burung bayan memberikan nasihat yang membantu menyelesaikan konflik yang ada. Latar cerita ini berada di kerajaan, tempat yang biasa digunakan dalam banyak hikayat. Kerajaan ini digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan masalah yang membutuhkan kebijaksanaan untuk diselesaikan. Amanat. Pesan moral dari hikayat ini adalah pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi permasalahan hidup. Melalui kebijaksanaan, masalah besar bisa diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan bijak. Unsur ekstrinsik, nilai budaya dan sosial. Cerita ini mencerminkan nilai budaya Melayu, di mana kebijaksanaan sangat dihargai dan sering dihubungkan dengan sosok yang dapat memberikan solusi atas masalah besar. Ini menunjukkan penghormatan terhadap kecerdasan dan pengetahuan, bahkan jika datang dari tempat yang tidak terduga seperti seekor burung. Pengaruh kepercayaan. Cerita ini juga mengandung pengaruh unsur magic dan religius, di mana kekuatan supranatural dianggap sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk kebaikan. Penggunaan nasihat burung yang bijak menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan bisa datang dari sumber yang tak terduga. Nilai yang terkandung dalam hikayat. Nilai moral mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan nasihat yang bisa datang dari siapa saja, bahkan dari makhluk yang tidak terduga seperti seekor burung. Ini menunjukkan pentingnya mendengarkan dan berpikir sebelum bertindak. Nilai sosial. Cerita ini menggambarkan hubungan antara raja dan rakyatnya. Bahkan, seorang raja yang berkuasa dapat membutuhkan bantuan dan nasihat dari pihak lain untuk membuat keputusan yang tepat. Nilai religius dan kultural. Ada nilai religius yang terkandung dalam cara tokoh-tokoh dalam hikayat ini memecahkan masalah dengan kebijaksanaan, yang bisa diartikan sebagai petunjuk untuk menjalani hidup dengan lebih bijak dan adil. Nah, barusan kalian sudah menyimak penjelasan dari unsur-unsur dan struktur yang ada dalam hikayat dan sudah menganalisis juga ya. Pastinya kalian sudah paham tentang hikayat. Sekarang saya akan memberikan 5 soal. Pastinya kalian bisa jawab sih. Soal nomor 1. Apa ciri khas utama dari hikayat yang membedakannya dengan karya sastra lain? A. Menggunakan bahasa Indonesia modern. B. Mengandung unsur keajaiban dan kekuatan supranatural. C. Hanya menceritakan kehidupan sehari-hari. D. Berfokus pada cerita cinta biasa. Jawabannya adalah B. Mengandung unsur keajaiban dan kekuatan supranatural. Soal nomor 2. Hikayat biasanya berkisah tentang apa? A. Kehidupan petani biasa. B. Tokoh atau peristiwa sejarah, kepahlawanan, atau mitos. C. Kisah percintaan sederhana. D. Kehidupan masyarakat kota. Jawabannya adalah B. Tokoh atau peristiwa sejarah, kepahlawanan, atau mitos. Pertanyaan nomor 3. Apa yang menjadi ciri dari alur cerita dalam hikayat? A.
Alur cerita selalu mundur. B. Alur cerita sering berbentuk linear atau maju. C. Alur cerita tidak beraturan. D. Alur cerita mengikuti pola kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah B. Alur cerita sering berbentuk linear atau maju. Pertanyaan nomor 4. Jenis hikayat yang berkisah tentang peristiwa imajinatif dan tidak nyata termasuk dalam kategori A. Hikayat sejarah. B. Hikayat kepahlawanan. C. Hikayat keagamaan. D. Hikayat fiksi atau mitos. Jawabannya adalah D. Hikayat fiksi atau mitos. Pertanyaan nomor 5. Apa nilai yang sering terkandung dalam hikayat? A. Nilai ekonomi dan perdagangan. B. Nilai moral, religius, sosial, dan estetika. C. Nilai politik dan kekuasaan. D. Nilai teknologi dan inovasi. Jawabannya adalah B. Nilai moral, religius, sosial, dan estetika. Hikayat Bayan Budiman adalah contoh yang sempurna dari karya sastra Melayu klasik yang menggambarkan unsur-unsur magic dengan nilai moral yang mendalam, dengan tokoh utama yang bukan manusia, tetapi seekor burung yang bijaksana. Hikayat ini menyampaikan pesan bahwa kebijaksanaan tidak mengenal batas dan bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Cerita ini juga menggambarkan kehidupan kerajaan yang penuh dengan masalah yang dapat diselesaikan melalui kebijaksanaan dan nasihat yang bijak. Hikayat ini mencerminkan nilai-nilai budaya Melayu yang menghargai kebijaksanaan dan menunjukkan bahwa solusi untuk masalah hidup seringkali terletak pada berpikir jernih dan mendengarkan nasihat. Cukup sampai di sini pembelajaran hikayat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you friend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.